Terkuak cara licik Agus Buntung ruda paksa banyak wanita. Korban ungkap kronologi sebenarnya. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Polda NTB, berhasil mengungkap modus operandi yang digunakan Agus Buntung, 21. Seorang pria difabel yang menjadi tersangka dalam kasus ruda paksa terhadap 2 mahasiswi. Modus ini terungkap berdasarkan pengakuan para korban kepada penyidik. Menurut laporan kepolisian, Agus menggunakan ancaman pembongkaran aib untuk memaksa para korban menuruti keinginannya. Para korban merasa terpaksa memenuhi permintaan tersangka karena takut rahasia pribadi mereka akan dibocorkan kepada publik. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Agus tidak hanya memiliki 1 korban. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa ada sejumlah korban lain yang juga terjerat dalam skenario manipulatif yang dirancang oleh tersangka. Tanggal 7 Oktober 2024, tersangka melakukan dugaan tindak pidana ruda paksa terhadap korban yaitu dengan cara melakukan tipu muslihat dan mengancam akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya sehingga korban terpaksa mau melakukan hubungan, ditulis keterangan postingan Polda NTB. Lebih lanjut, AKBP Nimade Pudjawati juga mengungkap adanya tekanan dari pelaku sehingga korban mau melakukan tindakan tak patut ditiru. Hal itulah yang menjadi dasar penyidik menetapkan Agus jadi tersangka ruda paksa, meskipun sosoknya merupakan disabilitas yang tidak punya tangan. Dia, pelaku, menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kehendaki sehingga orang tersebut tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi yang merasa takut sehingga tidak kuasa untuk menolak keinginan tersangka, jipungkas AKBP Nimade Pudjawati. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil memperoleh 2 alat bukti yang kuat guna menjerat Agus. Tak cuma bukti, polisi juga punya 5 saksi yang menguatkan perilaku buruk Agus Buntung, di antaranya perempuan inisial AA, teman korban, pria penjaga homestay berinisial IWK, perempuan berinisial JBI, saksi sekaligus korban yang mengalami kejadian yang sama dengan korban utama, perempuan berinisial A, saksi yang hampir jadi korban Agus, dan pria berinisial Y, teman korban. Diwartakan sebelumnya, viral kasus pria disabilitas tak memiliki tangan berinisial Iwas alias Agus Buntung meruda paksa mahasiswi di kampus Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 7 Oktober 2024. Akibat kasus tersebut, Agus Buntung pun resmi dijadikan tersangka oleh Polresta Mataram. Resmi jadi tersangka, Agus tidak ditempatkan di penjara melainkan menjadi tahanan rumah. Kasus yang mendadak viral di akhir November 2024 itu sontak membuat publik tak percaya atas tudingan Agus meruda paksa mahasiswi. Guna menjawab pertanyaan publik tersebut, Polda NTB akhirnya mengurai curhatan dari korban hingga kronologi ruda paksa yang dilakukan Agus Buntung. Sebelumnya, Kasubdit 4 Renakta Polda NTB AKBP Nimade Pudjawati menyebut penetapan tersangka atas Agus Buntung itu berlandaskan pada keterangan ahli. Kasus Agus Buntung telah memenuhi unsur pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Untuk diketahui dalam pasal 6 UU TPKS ini tidak hanya berbicara menuntut unsur paksaan dan kekerasan, melainkan juga berkaitan dengan unsur tindakan yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan kekerasan. Sementara pihak kepolisian telah membongkar modus kejahatannya, Agus Buntung tetap mengelak. Agus mengaku ia tidak mungkin meruda paksa korban sebab kondisinya yang serba terbatas. Bahkan diungkap Agus, ia tidak bisa membuka baju dan celananya sendiri, sehingga ia tidak mungkin meruda paksa mahasiswi. Saya tidak mungkin melakukan kayak gitu. Karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya tidak bisa ngapa-ngapain, masih dibukain baju dan celana sama orang tua, kata Agus. Tak hanya itu, Agus juga mengurai kronologi dirinya dibawa ke homestay oleh korban. Diungkap Agus, bukan ia yang jadi pelaku, melainkan ia yang jadi korban. Sebab Aguslah yang diperdaya dan disuruh berhubungan oleh sang mahasiswi. Setelah di kamar, homestay, sampailah saya kaget sedikit dia membuka baju celana saya diam dengan kebingungan. Terus dia membuka juga baju dia. Terus, Agus disuruh tidur di kasur posisi lurus gitu. Udah gitu dia, korban, yang di atas saya. Posisi saya tak berbusana, ujar Agus. Lantaran hal tersebut, Agus menegaskan ia tidak mungkin meruda paksa mahasiswi karena mereka harusnya bisa melawan. Masa saya mau ruda paksa? Kan dia, korban, bisa melawan, bisa mendorong masih bisa apa? Tidak ada kekerasan atau apa yang dituduhkan. Dengan keadaan saya seperti ini, logikanya masa saya meruda paksa orang, saya nggak bisa buka baju celana, kan nggak mungkin sekali, ucap Agus.